Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami Gajah Mada. Bagian ke-31. Dalam pada itu, ketika surya terbit dan menyapa Majapahit, malam yang terasa amat panjang itu pun berakhir. Tetapi bukan berarti kedamaian telah datang menyapa kota raja dengan membawa ketentraman. Resah masih terasa amat kental, ketakutan membayangi siapapun. Pagi yang biasanya ramai oleh mereka yang mulai kegiatan, mereka yang pergi ke pasar untuk berjualan atau untuk memenuhi kebutuhan dapur, mereka yang pergi ke sawah untuk bercocok tanam, semua berubah menjadi sepi. Tidak ada orang yang berani keluar rumah jika tanpa tujuan. Akan tetapi, ketika hari beranjak siang, dengan terpaksa ada yang memberanikan diri untuk keluar rumah, terutama mereka yang kehilangan sanak saudaranya. Kota raja telah berubah menjadi kota mati. Suasana dimanapun sama, suram belaka. Banyak sekali orang yang ingin menangis meratapi kematian keluarganya. Banyak pula yang ingin berteriak lantang menghempaskan kemarahannya. Tetapi semua mulut itu terkunci. Mereka yang bernasib malang menjadi korban penjarahan, apalagi mereka yang bernasib malang menjadi korban pemerkosaan, terpaksa menahan kegetirannya. Sepahit apapun harus ditelan tanpa boleh menteriakan seperti apa pahitnya, seperti apa pula pedihnya. Pendek kata, mendung suram dan tebal sedang memayung kota raja. Pagi itu Rakuti merasa sangat tidak sehat. Tubuhnya lunglai karena sisa racun anak panah yang melukai lengannya masih menggeretaki darahnya. Rakuti mengumpulkan segenap Dharma Winesuka, juga beberapa senopati pendukungnya. Para Winesuka yang masing-masing memberikan laporannya, juga perkembangan yang terjadi di kota raja. Rupanya apa yang pernah diutarakan Ratanca, bahwa untuk menjadi seorang raja harus memperoleh dukungan dari Kawulo, menjadi pertimbangan Rakuti. Laporan mengenai prajurit yang sedang melakukan penjarahan dan pemerkosaan menyebabkan Rakuti merasa tercekik. Aku benar-benar kecewa. Rakuti membuka ucapannya. Sebagai raja baru, aku didukung oleh para penjara dan perampok. Aku menjadi raja dengan dikelilingi oleh pemerkosa yang berpesta pura. Bagaimana aku bisa langgeng duduk di singgasana ini kalau aku dijauhkan dari rakyatku? Bodoh sekali. Semua yang hadir di ruangan itu membeku. Satu dengan lain saling pandang. Rawedeng, Rabanya saling melirik. Keduanya rupanya teringat dengan apa yang dilakukan semalam. Wedeng dan Banyak ada di antara mereka yang ditunjuk Rakuti itu. Mulai kini, lanjut Rakuti, aku tidak mau mendengar adanya penjarahan, perampokan, dan pemerkosaan lagi. Semua prajurit kuperintahkan bersikap baik dan ramah kepada siapapun. Para prajurit harus menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pengayom, bukan pagar makan tanaman. Jika sampai terulang kembali seperti yang terjadi itu, aku sendiri akan menebas lehernya. Rakuti berhenti sejenak. Di sebelahnya Ratanca bersilang tangan sambil termangu. Amat sulit bagi siapapun untuk menebak gejolak macam apa di balik wajah yang membeku itu. Sejak hari ini, lanjut Rakuti, aku ingin tatanan dipulihkan seperti semula. Kehidupan yang mati segera digairahkan kembali. Jika kalian bersikap ramah dan bersahabat, para Kawulo akan melihat kita bukan sebagai penjara, tetapi sebagai pengayom. Selanjutnya, aku juga menghendaki agar disebar pengumuman ke segala penjuru. Tempelkan pengumuman itu di pohon-pohon, bacakan wara-wara di tempat ramai.
pasar-pasar, dan sebagainya, bahwa pemerintahan sekarang beralih dari tangan Jayanegara ke Rakuti. Kepada para kawulo diserukan untuk membantu pemerintahan yang baru. Siapapun yang berkewajiban melapor kepada para prajurit jika melihat Jayanegara. Mereka yang bisa membantu memberi keterangan, bahkan menangkap Jayanegara, Mahaprabu Kuti akan memberikan ganjaran besar. Sebaliknya, kepada siapapun yang menyembunyikan atau memberikan perlindungan kepada Jayanegara, yang bersangkutan bisa mendapat hukuman mati. Terakhir, lakukan perburuan besar-besaran untuk menangkap Jayanegara dan Gajah Mada. Para Dharma Putra Wenisuka yang rata-rata bermuka masam keluar dari bilik itu. Hanya Ratanca yang tinggal karena Rakuti menghendakinya. Rakuti yang mulai terganggu oleh sisa racun merasa tergantung kepada Ratanca yang menguasai kemampuan pengobatan itu. "Bagaimana menurutmu?" tanya Rakuti. "Sebagai seorang raja baru yang bijak, apa aku sudah melakukan sesuatu yang benar?" Ratanca tidak menjawab, wajahnya tetap datar. "Bicaralah," desak Rakuti. Ratanca masih tetap bersilang tangan, wajahnya menyapu halaman. Banyak sekali sesuatu yang akan dikatakan, tetapi Ratanca malas mengutarakan. Rakuti kecewa melihat Ratanca tetap tidak mau bicara. "Kau tidak sedang sakit gigi, bukan?" tanya Rakuti datar. "Bicaralah. Aku memberimu perintah kepadamu untuk bicara." Ratanca tersenyum sinis. "Singkat saja yang akan kukatakan kepadamu, Rakuti," jawab Ratanca. "Akan ada arus balik. Kalau kau tidak menyikapinya dari sekarang, arus balik itu akan menerjangmu. Yang kau lakukan tidak cukup sekedar perintah seperti yang kau berikan itu. Luka-luka yang timbul saat ini, itulah sasaran utama yang harus kau sembuhkan. Aku tidak melihat kau melakukan apapun yang kau maksud. Kau bahkan tidak melakukan penggalangan para prajurit, mengambil hati mereka agar bisa menerima kehadiranmu. Jika prajurit berbalik musimmu, apa yang bisa kau lakukan?" Rakuti terpaksa termangu, merenungkan apa yang diucapkan Tanca. Sebenarnya Rakuti merasakan kebenaran ucapan Ratanca. Sri Jayanegara belum tertangkap dan ulah Bayangkara seperti wudun semat, bisul yang belum pecah, dan wudun semat siapapun yang pernah mengalami pasti punya catatan. Sakitnya bukan kepalang, bukan tertangkapnya Jayanegara meninggalkan persoalan yang rumit dan sulit diselesaikan. Menindaklanjuti apa yang diperintahkan Rakuti, para prajurit segera bergerak. Pasukan berkuda dan telik sandi ditebar untuk melacak jejak Sri Jayanegara. Prajurit berkuda disebar ke 4 penjuru mata angin menyampaikan pengumuman pergantian kekuasaan kepada Kawulo Majapahit dimanapun mereka berada. Di tempat-tempat ramai, bahkan mereka yang tengah berada di sawah mengolah tanah. Di bagian yang lain, Rakuti juga menyiapkan perhatian yang sangat khusus kepada Padukuhan Krian. Justru di tempat yang merupakan anugerah raja yang diberikan kepada para Dharma Putra Wenisuka beberapa waktu lalu sebelumnya. Di sanalah sebagaimana disampaikan oleh telik sandinya yang menyusup di antara pasukan khusus Bayangkara. Gajah Mada yang mengawal Jayanegara akan mengadakan pertemuan dengan segenap pasukannya. Rakuti harus memanfaatkan keadaan itu dengan sebaik-baiknya. Tanpa menarik perhatian, sekelompok pasukan berkekuatan cukup besar telah dikirim ke Krian. Akan tetapi, pengiriman itu dilakukan dengan diam-diam dan tidak menarik perhatian. Para prajurit diperintahkan untuk tidak berangkat berkelompok, tetapi terpisah-pisah antara satu dengan yang lain.
Mereka pun harus menyamarkan perjalanan mereka. Ada yang berdandan tidak ubahnya seorang petani, ada pula yang menyamarkan diri seperti saudagar, bahkan ada yang berpenampilan seperti penduduk mengungsi. Akan tetapi pasukan khusus Bhayangkara tetap mampu menangkap gerakan mereka. Mereka menyamar macam apapun, tetap tak akan bisa menyamarkan senjata tombak yang mereka bawa. Apalagi secara pribadi para Bhayangkara mengenal para prajurit itu. Bhayangkara Singaparepen yang mendapat tugas mengawasi Gapura Utara telah bergabung dengan teman-temannya. Singaparepen menyampaikan apa yang dilihatnya dengan jelas dan gamblang. Bhayangkara yang lain menyimak dengan penuh perhatian. Tak jauh dari tempat mereka berkumpul melingkar, Bhayangkara Gajah Pradamba atau Gajah Enggon berdiri di atas dahan pohon nyamplung yang tinggi mengamati bulak luas di depannya. Jika ada gerakan sekelompok orang melintasi bulak itu, Pradamba akan dengan mudah mengetahui. Gerakan tersamar yang dilakukan kaki tangan Rakuti dalam balutan wajah mengungsi membuatnya sangat penasaran. Apa kira-kira yang akan dilakukan Rakuti? Gajah Geneng memecah keheningan. Sejenak para Bhayangkara senyap, seperti sepakat mereka semua berusaha memecahkan jawaban itu. Bahkan Rakuti telah menyebar prajurit memang gampang ditebak. Mereka pasti mengemban tugas untuk melacak jejak Srijaya Negara. Akan tetapi bahwa mereka masih mengamburkan perjalanan dengan penyamaran. Hal itu segera memancing pertanyaan yang lain. Penyamaran biasanya dilakukan oleh prajurit Teli Sandi. Mengapa prajurit yang bukan mata-mata harus mengamburkan perjalanan mereka? Karena sebuah alasan, Gagak Bongol, seorang yang merasa amat prihatin melihat perkembangan itu. Gagak Bongol yang meyakini kemana gerakan pasukan Rakuti itu membenarkan apa yang disampaikan Gajah Mada empat mata dengannya. Dengan demikian, kecurigaan Gajah Mada bahwa ada pengkhianat di tubuh pasukan Bhayangkara memang benar. Dalam pergaulannya sehari-hari, Gagak Bongol melihat segenap Bhayangkara memiliki kesetiaan yang tinggi, memiliki jiwa setia kawan yang kental, serta rela berkorban untuk melindungi Sri Baginda dan negara. Antara Bhayangkara satu dengan lainnya terjalin hubungan yang erat, melebihi eratnya hubungan saudara. Sangat sulit bagi Gagak Bongol untuk menerima kenyataan ada yang berkhianat di antara mereka. Bongol memperhatikan kawan-kawannya satu persatu serta memilah-milah mereka. Namun tetap saja sulit baginya menjatuhkan rasa curiga. Bahkan Bhayangkara Panji Samprang secuil pun Gagak Bongol tidak pernah menyangka ia kaki tangan Rakuti. Sedemikian sempurnanya Bhayangkara Panji Samprang dalam menyamar sampai-sampai Panji Samprang sendiri yang melepas anak panah melukai Rakuti. Untuk mengelabui bekel Gajah Mada, Samprang tidak merasa ragu melukai Rakuti karena Samprang yakin ada Ratanca yang pasti menguasai masalah yang timbul. Sangat sulit menebak. Berbicara Gagak Bongol di dalam hati, siapa di antara mereka yang berkhianat itu? Tidak mungkin aku mencurigai Macan Liwung. Aku mengenal Macan Liwung dengan baik. Tidak mungkin pula aku mencurigai Singaparepen, Gajah Pradamba, Gajah Geneng, Riung Samudra, lebih-lebih Lembang Laut. Aku mengenal mereka dengan baik. Yang lain rasanya juga tidak mungkin. Namun pengkhianat itu jelas ada. Pasukan yang dengan kekuatan cukup besar diberangkatkan Rakuti itu. Aku rasa mereka akan pergi ke Krian. Artinya, di antara Bhayangkara ada yang sudah menyampaikan kepada Rakuti tentang pertemuan di Krian itu. Gagak Bongol gelisah. Gagak Bongol bahkan teringat karena merasa betapa tidak enak harus mencurigai teman-temannya sendiri. Gagak Bongol bangkit.
Akan kemana? Bertanya singa parepren. Ke sungai, jawab Gagak Bongol. Perutku sakit. Tidak ada yang memperhatikan Gagak Bongol. Para bayangkara lainnya masih sibuk menebak dan menghitung gerakan apa yang dilakukan Rakuti. Akan tetapi Gagak Bongol telah memberi isyarat kepada lembang laut supaya mengikutinya. Lembang laut bangkit, berdiri pula menyusul ke sungai. Ada apa? Lembang laut merasa amat heran. Gagak Bongol menatap lembang laut seolah tembus dan mengorek isi dadanya. Kaukah pengkhianat yang dimaksud Kakang Bekel? Bertanya Gagak Bongol dengan nada datar. Lembang laut terlonjak, rona wajahnya berubah. Lembang laut merasa tuduhan itu tidak sembarangan. Kau bercanda atau bersungguh-sungguh dengan pertanyaan itu? Balas lembang laut. Aku bersungguh-sungguh. Gagak Bongol menekan. Lembang laut terdiam. Lembang laut teringat peristiwa di peperangan yang amat kisruh itu. Panji Saprang, sahabat kentalnya, ternyata melakukan perbuatan tidak terpuji yang menyebabkan Gajah Mada terpaksa harus membunuhnya. Kini Gagak Bongol mengutarakan isi hatinya, mencurigai dirinya, berpihak kepada Rakuti, menjadi mata-mata pemberontak itu. Bagaimana? Kau mengelak dari tuduhanku? Desak Gagak Bongol. Lembang laut membuang pandangan matanya ke arah lain, wajahnya membeku. Jika aku mata-mata itu, kata lembang laut, Tuanku Srijaya Negara sudah mati kemarin-kemarin. Gagak Bongol tersenyum, memancing lembang laut untuk ikut tersenyum pula. Ada apa sebenarnya? Tanya lembang laut. Gagak Bongol menghela desah-resah, menghalau sebagian sesak nafasnya. Apa yang dikatakan Kakang Bekel benar. Gagak Bongol berbicara bahwa memang ada pengkhianat di antara kita. Peristiwa di dalam lorong bawah tanah itu, kita mendengar ada isyarat saling memberitahu antara satu pada lainnya. Artinya Panji Saprang tidak berdiri sendiri. Dan kini rencana pertemuan kita di Krian itu sampai di telinga Rakuti. Pasti ada yang telah menyampaikan berita itu kepada Rakuti. Rakuti mengirim pasukan yang diberangkatkan secara bersamar itu menuju Krian. Lembang laut memandang Gagak Bongol lekat. Kau punya gagasan? Bagaimana menjebak pengkhianat itu? Lanjut Gagak Bongol. Lembang laut terpaksa mencuatkan alis. Ada bagian tertentu dari kecurigaan Gagak Bongol itu yang masih belum dimengerti. Bagaimana kau bisa mengambil simpulan pertemuan yang akan kita adakan itu bocor? Kau pikir Rakuti menggerakkan para prajurit itu dalam penyamaran itu kemana? Jawab Gagak Bongol. Mereka menuju Krian. Gila, berdesis lembang laut. Artinya Kakang Bekel Gajah Mada dan Tuanku Jaya Negara berada dalam bahaya. Gagak Bongol tersenyum. Kakang Gajah Mada bukan orang bodoh. Rakuti yang justru masuk ke dalam perangkapnya. Baru sekarang setelah aku meminta perintah khusus dari Kakang Bekel, aku melihat peluang untuk menemukan siapa pengkhianat itu. Lembang laut kian mencuatkan alisnya. Kakang Bekel memberi perintah secara khusus. Gagak Bongol mengangguk. Kaki tangan Rakuti tidak akan menemukan Kakang Bekel dan Tuanku Srijaya Negara di Krian. Apalagi mereka. Sedang kita saja tidak mungkin menemukan Kakang Bekel di Krian. Apakah Kakang Bekel memberi perintah kepadamu menuju ke arah lainnya? Tanya lembang laut. Ya, jawab Gagak Bongol. Lembang laut tertawa terkekeh. Lembang laut tidak dapat menutupi rasa geli membayangkan betapa Rakuti akan mencak-mencak karena tidak menemukan apapun di Krian. Padahal pasukan segelar sepapan telah dikirim ke tempat itu. Bagus, berkata lembang laut. Aku mengerti jalan pikiranmu. Kita bisa memanfaatkan keadaan ini untuk menjebak siapa mata-mata itu. Kita akan sampaikan kepada mereka. Kita menuju ke arah lain. Kita lihat
Siapa yang bersikap aneh, dia layak yang kita curigai. Benar, jawab Gagak Bongol. Tetapi kita jangan serta-merta melakukan hal itu. Kita tetap berada di sini hingga petang. Siapakah di antara mereka yang mencurigakan akan kelihatan. Gagak Bongol dan Lembang Laut kembali bergabung dengan teman-temannya. Namun Gagak Bongol dan Lembang Laut tidak melakukan apa-apa. Kedua Bayangkara yang mewakili Gajah Mada itu tidak memberikan perintah apapun, malah meminta kepada teman-temannya untuk beristirahat. Sebenarnya telik sandi kaki tangan Rakuti yang berada di antara pasukan Bayangkara itu menjadi gelisah. Namun ia harus pandai-pandai menyembunyikan kegelisahannya agar tak memancing kecurigaan siapapun. Bahkan dalam berteriak ia harus bersuara paling lantang. Dalam berbuat ia harus berada di barisan paling depan. Dengan demikian tidak seorang pun akan menduga siapa dirinya yang sebenarnya. Sang waktu bergulir, pagi itu pun memanjat siang. Masih di sudut kota raja, beberapa orang mulai berani menampakkan diri. Mereka keluar rumah karena beberapa alasan. Di antaranya adalah untuk mencari sanak saudara yang hilang, menggerombol sekedar membicarakan apa yang terjadi, atau menyampaikan keprihatinan terhadap tetangga yang mengalami nasib buruk. Jika melihat ada orang yang berkumpul, prajurit bawaan Rakuti yang berkepentingan untuk menyampaikan woro-woro segera mendekat. Sebuah rontal berisi woro-woro itu dibeber. Pengumuman, ucap prajurit itu lantang saat membaca tulisan rontal yang dipegangnya. Disampaikan kepada segenap kawula Majapahit bahwa mulai hari ini yang menjadi raja di Majapahit adalah Sri Baginda Kuti. Selanjutnya, Sri Jaya Negara dinyatakan bukan sebagai raja lagi. Barang siapa yang menyembunyikan atau memberikan perlindungan kepada Sri Jaya Negara akan mendapat hukuman. Sebaliknya, mereka yang mampu memberitahu atau menunjukkan tempat persembunyian Jaya Negara akan mendapat ganjaran. Prajurit rendahan itu telah selesai membaca rontal pengumumannya. Ia menebarkan pandangan matanya menyapu wajah beberapa lelaki yang hadir itu. Tanpa bicara apapun, prajurit itu kemudian meloncat ke atas kudanya dan segera membedalnya meninggalkan debu berhamburan. Beberapa orang laki-laki bergerombol itu memandanginya sampai lenyap di tikungan jalan. Salah seorang di antaranya tidak mampu menahan sesak di dadanya. Beban bergumpal-gumpal itu dibuangnya dengan menghisap riak kental di hidungnya, kemudian meludahkannya dengan kasar. Para lelaki itu saling pandang. Dari wajah mereka tersirat rasa mual bercampur muak. Di tempat lain terjadi peristiwa mirip. Beberapa orang keluar dari rumah karena tetangga mereka mengalami bencana yang sangat sempurna. Seorang pemuda bernama Kayun berteriak-teriak liar karena ayahnya mati mendadak. Akibatnya jantungnya yang tiba-tiba terhenti berdetak. Malam sebelumnya, Kayun masih mampu menyabarkan diri meski istrinya dan adiknya menjadi korban penjarahan. Kayun yang tabah itu akhirnya meledak ketika hantaman berikutnya menimpa ayahnya.